Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kesembuhan, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kamu punya di rumah?" Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pandangan mengatakan, lebih baik tidur dengan perut kosong daripada bangun dengan hutang. Lebih baik tidak memiliki apa-apa daripada hidup dengan beban pinjaman. Berhutang berarti kita mengorbankan masa depan untuk menikmati keinginan sesaat di masa ini. Kita perlu belajar untuk memakai apa yang Tuhan berikan pada kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkannya dalam usaha atau pekerjaan kita, untuk kita mengalami berkat-berkat-Nya yang penuh. Dalam perikop ini, saudara, kita membaca tentang seorang janda dengan 2 orang anaknya yang terjebak dengan hutang. Dan ada kondisi di mana kedua anaknya akan diambil sebagai gadaian. Sejak masa lalu, ada orang-orang yang memberikan hutang dengan memanfaatkan kesusahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan pemberian hutang dalam ayat ini merupakan suatu tindakan kejahatan. Dan dalam konteks masa kini, hal tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Ketika janda itu mengadukan masalahnya kepada Elisa, Nabi Elisa tidak memberikan nasihat untuk menyelesaikan hutangnya dengan membuat hutang yang baru. Ia bertanya tentang apa yang dimiliki oleh janda ini. Dan dengan hal itulah,
janda tersebut menyelesaikan hutangnya dengan kuasa pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini berbicara tentang beberapa hal kepada kita yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kita. Yang pertama adalah jangan berhutang. Pada dasarnya, berhutang bukanlah kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah agar kita mengalami berkat-berkat-Nya sehingga kita hidup tanpa beban-beban hutang. Mintalah kepada Tuhan dalam doa, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada, dan ucapkanlah syukur senantiasa. Yang kedua, saudara, pakailah apa yang ada pada kita untuk dikerjakan. Perhatikanlah apa yang ada pada diri kita. Tuhan sudah memberikan kita talenta masing-masing, keterampilan, keahlian, hikmat, atau sesuatu yang lain yang Tuhan berikan yang seringkali kita tidak sadari. Mungkin itu nampaknya kecil dan tidak berguna. Tapi kalau dikerjakan dalam penyertaan Tuhan, pasti akan membawa berkat. Mulailah usaha atau pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita. Yang ketiga, saudara, belajar mengandalkan Tuhan. Kita hidup dengan berbagai kebutuhan. Terkadang ada kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Tapi mari miliki prinsip untuk tidak mengandalkan hutang, namun selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hutang, hidup kita menjadi berat, tetapi mengandalkan Tuhan, hidup kita menjadi atau mengalami berkat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam iman dan pengandalan akan Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan dengan penuh komitmen, kesabaran, dan kesetiaan. Tuhan akan selalu memberkati dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam usaha, pekerjaan, dan dalam segala aspek kehidupan kita di bumi ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mempercayai hidup kami sepenuhnya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan kami, dan tidak berhutang, tidak meminjam, tetapi berharap senantiasa kepadamu, menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya, meminta kepadamu dalam doa, karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang kami perlukan. Tolong kami untuk tetap setia mengerjakan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami yakin sesuai dengan janji firman-Mu, perkara-perkara yang besar akan Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami sungguh bersukacita sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, selalu ada solusi yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Asalkan kami senantiasa berharap, percaya, dan melangkah dalam iman kepada Tuhan. Berkati dan penuhi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dengan kami tidur yang nyenyak, dan bangun kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakanlah pertolongan-Mu, kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.